Halo adik-adik semua. Halo, coba tangannya diangkat. Halo. Halo. Ya, apa kabarnya hari ini? Baik. Puji Tuhan, kita semua baik-baik ya, sehat-sehat selalu. Adik-adik, sekarang kita memasuki minggu Advent ketiga. Jadi kita pakai baju warna ungu nih, sama kayak background adik-adik yang pakai. Ada warna-warna ungunya. Oke, adik-adik, supaya kita nyaman mengikuti ibadah kita pada hari ini, diharapkan nanti ketika ibadah, adik-adik dapat mute suaranya dan kamera tetap dibuka ya. Oke, adik-adik, kita akan mulai ibadah kita pada hari ini dengan menyanyikan lagu Cuy Cuy. Adik-adik, sebelum kita masuk ke doa pembukaan, mari kita bernyanyi Cuy Cuy. Ya, oke adik-adik, kita akan menyanyikan lagu kembali. Aku anak sekolah minggu. Aku anak sekolah minggu. Dan pasar. Baik adik-adik, sekarang kita akan berdoa yang akan kakak pimpin. Mari adik-adik, kita lipat tangannya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau telah mengumpulkan kami, hingga pada saat ini kami bisa berkumpul dalam ibadah sekolah minggu melalui Zoom.
Ya Bapa, kiranya Kau berkati ya Bapa ibadah ini agar berjalan sesuai dengan kehendak-Mu hingga akhir nanti. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik, selanjutnya sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan yang dibawakan oleh Kakak Leo, sekarang kita akan menyanyikan lagu Taat. T-A-A-T, Taat. Ya, adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kakak Leo. Adik-adik, segera dipersiapkan buku aktivitasnya dan juga Alkitabnya. Jadi, supaya nanti adik-adik bisa tenang ketika mendengarkan firman Tuhan. Untuk Kakak Leo, dipersilahkan. Terima kasih Kakak Ripka. Sama. Nah, adik-adik, siapa nih yang gak sabar nih mau dengar firman Tuhan? Firman Tuhan kita pada hari ini diambil dari Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Ayo teman-teman, yuk buka kitabnya. Ntar kita baca sama-sama ya. Sudah belum buka kitabnya? Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Mantap, udah semuanya ya. Kalian nanti ditunjuk aja Kak, siapa yang baca selanjutnya biar pada siap. Nah, nanti Kakak minta tolong ya yang mau baca kitab. Kayaknya Christian nih mau nih baca kitab pertama nih ya. Christian, boleh berganti. Aku mau ke aku ayat keberapa? Christian ayat ke-26 ya, ayat pertama. Dua ayat kali Kak. Lionel mau nggak baca kitab ayat 27? Mau Kak. Oke, Lionel ayat 27. Ayat 28. Natasha baca ya ayat 28 ya. Masih TK loh, bisa baca nggak? Bisa baca nggak Natasha? Belum lancar. Siapa ya yang mau baca yang mau baca siapa? Regita mau nggak Regita baca kitab ayat 28? Mau, nanti ditunjuk aja kali yo. Oke. Nanti mereka udah siap buka Alkitab. Oke, semua udah siap nih ya. Oke. Christian baca ya ayat pertama ya, disilakan. Lukas 1 ayat 26. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret.
Lionel. Kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud, nama perawan itu Maria. Nah, ayat 28 nih, ayat 28. Regita, ayo ayat 28. Ketika Malai saat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau." Ayat 29, Jesli ya. Jesli ayatnya 29 ya. Udah belum? Halo Jesli. Nah, Ayat 29, Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? oke. Terima kasih Jesli. Ayat 30. Ayat 30. Siapa nih yang mau baca ayat 30? Ayo. David bisa baca nggak? David mau baca nggak ayat 30? David. Kamu bisa nggak? Nggak bisa? Nggak mau? Aku mau, Kak. Oh, Sevanya, ya, ayat yang 30. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Nah, ayat 31 nih, ayat 31 siapa lagi nih? Ayat 31 ada Kenzo, ada Marvelia. Siapa mau duluan? Ada Ruth, ada Vino. Stephen Kak sama Stephen, ayo Stephen. ya. Stephen ayat 30. 31. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Iya, makasih. Nah, Shirley, ayat yang ke-32. Shirley ayat ke-32 ya. Tadi angkat tangan. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Ayat ke-33. Ada lagi nggak yang mau ayat 33? Ayat 33. Siapa lagi nih? Ruth gimana Ruth? Halo Ruth. Bisa nggak ayat 33? Halo. Halo Ruth. Ruth mungkin perjalanan ke gereja dia mau. Jangan ke gereja kali ya. Tadi dia on mic tadi. Oke. Kalau nggak ada yang mau lagi, kakak bacain aja sampai habis ya. Apa ada yang mau lagi nih? Kalau ada yang mau, angkat tangan aja. Oh ini dah. Roy. Roy bacain ayatnya ke-34. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Nah, ada lagi nggak teman-teman? Kalau nggak ada lagi kakak bacain aja ya biar selesai. Nah, ayat ke-35. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabeth anakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataan itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia.
Demikianlah firman Tuhan. Nah, adik-adik, udah nggak sabar nih pada mau dengar cerita kakak nggak? Mau. Mau dong, mau dengar cerita kakak ya. Nah, jadi adik-adik, setelah 6 bulan lamanya ya, setelah 6 bulan lama, kemudian Tuhan itu mengutus malaikat. Ada yang tahu nggak malaikatnya nama siapa? Malaikat Tahu. Gabriel. Ya, jadi Tuhan mengutus malaikat Gabriel untuk datang di kota Nazaret. Nah, datang di kota Nazaret ini, kemudian Tuhan mengutus malaikat Gabriel ini untuk bertemu dengan Bunda Maria. Maria. Nah, pada saat itu Maria ini belum menikah, teman adik-adik. Maria belum menikah. Dia hanya masih bertunangan dengan Yusuf. Nah, adik-adik tahu nggak fakta menarik soal Maria? Ternyata Maria itu adalah keturunan Daud. Dia adalah keturunan dari Raja Daud. Adik-adik tahu kan Raja Daud siapa? Tahu kan? Pasti tahu lah. Masa nggak tahu? Nah, lanjut cerita. Malaikat itu datang dan menyapa Maria. Dikatakan gini, "Salam, hai engkau yang dikaruniakan. Tuhan menyertai engkau." Pas Maria dengar itu dari Gabriel, kemudian Maria bingung nih. Aduh, apa sih maksud dari malaikat ini? Tiba-tiba datang terus katakan demikian. Nah, tanpa tunggu lama-lama nih, langsung malaikat menjawab keraguan hati dari Maria ini. Dia bilang gini, "Jangan takut, sebab engkau memperoleh kasih karunia Allah, dan engkau akan mengandung anak laki-laki yang akan dinamai Yesus. Nah, ia akan jadi besar, maha tinggi, ia akan menjadi raja dari keturunan Yakub sampai selama-lamanya." Nah, adik-adik, ternyata tanpa menunggu lama, Maria kemudian merespon perkataan malaikat itu. Maria sempat bingung kan, dia tanya gini, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Maria belum bersuami, tapi dia udah punya anak, gimana dong? Nah, di sini Maria benar-benar bingung nih adik-adik. Nah, setelah itu malaikat nih menjawab, kata Maria, "Roh Kudus akan turun di atasmu, dan dia akan berkuasa atasmu. Karena anak yang kamu lahirkan itu adalah anak Allah." Jadi dia akan melahirkan anak Allah. Dan di sini juga katakan bahwa saudaranya Maria, yaitu Elizabeth, pada saat itu juga mengandung. Elizabeth itu adalah perempuan yang sudah tua, tetapi dia belum mempunyai anak. Dan kemudian Tuhan mengaruniakan anak kepada Elizabeth. Nah, adik-adik, terus habis itu malaikat itu katakan bahwa bagi Tuhan itu nggak ada yang mustahil. Berarti semua hal bisa dilakukan ya. Nggak ada yang mustahil. Nah, kemudian Maria juga merespon bahwa sesungguhnya aku adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataan itu. Nah, adik-adik, Maria di sini benar-benar taat ya. Dia benar-benar menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Nah, setelah dia mengatakan itu, kemudian malaikat meninggalkan Maria. Langsung malaikat hilang, hilang. Itu orang Tuhan, dia juga merupakan sosok yang taat. Seperti lagu tadi, taat. Maria adalah seorang sosok yang taat. Nah, adik-adik bisa lihat bukti ketaatan Maria itu pada ayat yang ke-38. Nah, kakak mau minta nih satu orang nih bacakan nih ayat 38 apa isinya? Nah, kakak minta siapa ya? Kakak minta Christian lagi dah, Christian buat bacain. Christian buat bacain ayat 38. Apa sih kata dari ayat 38? Apa yang dikatakan ayat 38?
Halo Christian. Kata Maria, Oke. sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Nah, itu adalah bukti dari ketaatan Maria. Adik-adik semua bisa lihat kan? Wah, Maria saking taatnya sampai dia mengatakan gitu. Dia benar-benar menyerahkan kehidupannya kepada Tuhan. Nah, kalau Maria saja bisa taat, adik-adik bisa taat nggak sama Tuhan? Bisa nggak? Bisa. Bisa dong, masa nggak bisa taat sama Tuhan? Harus taat sama Tuhan. Nah, adik-adik, jadi kalau misalnya taat sama Tuhan, berarti adik-adik juga nggak boleh pilih-pilih taat. Gimana ya Kak pilih-pilih taat itu? Misalnya gini, adik-adik rajin banget nih ke sekolah minggu. Rajin banget nih dengerin Bu Masa, dengerin Karika cerita, dengerin Pak Heru juga cerita, dengerin Cilulu cerita. Dengerin banyak. Adik-adik dengar-dengaran nih. Wush, dengar-dengaran. Adik-adik rajin sekolah minggu, adik-adik disuruh baca kitab baca, disuruh berdoa-berdoa. Nah, tapi pas adik-adik sampai di rumah nih, mama sama papa nyuruh adik-adik nih, minta tolong adik-adik, tolong dong, ini bersihin, misalnya nyuci piring buat yang cewek-cewek. Nih, tolong dong cuci piring. Adik-adik, nggak mau mah, males. Aku mau tidur aja. Atau adik-adik yang cowoknya disuruh gini, adik-adik disuruh, ayo, misalnya Stephen sama Ethan, ayo dong belajar belajar. Adik Ethan sama Stephen gak mau pak, malas, aku mau tidur aja, aku mau main game. Nah, gak boleh kayak gitu. Itu salah nggak adik-adik? Kalau kayak gitu Nah, salah kan? Jadi adik-adik itu bukan cuma mendengarkan firman Tuhan saja, mendengarkan firman Tuhan yang diajarkan di sekolah minggu, bukan cuma taat sama guru sekolah minggu, tetapi taat juga sama orang tua di rumah ya. Benar ya teman-teman ya? Adik-adik ya? Betul. Harus taat juga sama guru sekolah minggu dan juga orang tua ya. Nah, berarti bukan cuma mendengarkan firman Tuhan, tetapi dengar-dengar orang tua di rumah, karena orang tua adalah perpanjangan dari tangan Tuhan. Jadi kalau adik-adik melanggar orang tua, berarti adik-adik tidak taat dong sama Tuhan. Seperti itu ya. Nah, jadi adik-adik harus taat, tapi taatnya jangan setengah-setengah. Taatnya itu harus sungguh-sungguh. Taat sama Tuhan, taat sama papa mama, taat sama guru sekolah minggu, taat juga pada guru di sekolah. Jadi kalau guru nyuruh buat bikin PR, jangan males-males, harus taat. Oke adik-adik? Oke nggak? oke, ini adik-adiknya ini anak Demikianlah firman Tuhan. Ika, ini cerita. Itunya ayat hafalanya apa? ini ayat apa? Ntar kakak lupa ya, maaf. Nah, Pesan cerita dulu kak. ya Bu, Ya, pesan cerita juga. Pesan cerita. pesan Di kamar. ceritanya adik-adik ya. Nah, jadi kalau taat jangan setengah-setengah ya. Kalau taat harus sungguh-sungguh. Taat sama Tuhan, taat sama papa, taat sama guru sekolah minggu, taat sama guru di sekolah, dan lain-lain. Oke adik-adik? Nah, silakan dicatat. Tadi bahannya udah dicatat belum anak-anak? Bahan cerita? Udah, Bu. Oke. Udah, Bu. Ya, lanjut ke pesan cerita. Kakak bacain, Kak. Kak Leo. Ya, lanjut ya adik-adik ya. Udah pada catat kan? Nah, ayat hafalan. Pasti teman-teman udah tahu kan ayat hafalannya dari mana? Lukas 1 ayat 38 tentang perkataan dari Maria. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Pesan ceritanya belum, Kak. Belum, Kak. Masih belum? Oke, Iya, kakak belum baca pesan ceritanya. kira semuanya udah, padahal semua diam-diam.
Nah, ini kakak balik lagi dah, tulis dulu dah. Kalau udah bilang udah ya, biar kakak tahu. Abel udah nulis Abel. Kristabel. Udah nulis? Ya. Kalau yang belum ngomong ya, jangan nanti kelewat. Yo, sekarang apa itu teh? Pesan cerita ditulis terus dibacain bareng-bareng ya, Kak. Oke, adik-adik kita bacain bareng-bareng ya. Oke, 1, 2, 3. Jadi kalau taat jangan setengah-setengah ya. Kalau taat harus sungguh-sungguh. Taat sama Tuhan, taat sama papa mama, taat sama guru sekolah minggu, taat sama pada guru di sekolah. Oke adik-adik? Sekarang kita ke ayat hafalan. Bentar Kak, belum. Belum juga. Maaf. Cepat dong, Say. Kira semua udah pada catat. Ternyata masih belum. Nanti kayaknya ayat hafalannya suruh ada yang nyebutin deh, Kak. Pasti mereka pinter loh ayat hafalan menghafal. Belum. Kenapa tapi dibaca? Merem. Tuh, si Livi lagi menghafalkan tuh si Livi. Pada apa-apa semua nih, mantep nih. Baca bareng-bareng dulu ya, Kak Leo ya. Oke, kita baca bareng-bareng ya. Ayat hafalan Lukas 1 ayat 38. 1, 2, 3. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Oke. Udah semua ya? Udah kan? Oke, udah ya. Pindah di aktivitas. Nah, sebelum masuk ke aktivitas, siapa yang bisa nih tadi ayat hafalan? Dari Lukas 1 ayat 28. Ayo, baru pindah loh. Siapa yang bisa? Jangan nyontek catatan ya, nggak boleh. Nggak boleh nyontek dari catatan. Sebutin sekali lagi, Kak. Sebutin sekali lagi, Kak. Kak Leo biar mereka. Nih, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataan itu. Nah, Ana, coba Christian, ayo. sesungguhnya. Marvela. Ayo, nanti udah pada dia. Ayo. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Mantap. Hebat. Asik. Ada lagi nggak? Ada lagi, woi, Stefan. Ayo, Stefan. Ayo, Davin. Oh ya. Sebab bagi Allah Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataan itu. Wah, Davin nggak nyontek kan? Mantap ya, nggak nyontek ya. Nggak baca kan? Oke, tepuk tangan. Sesungguhnya. Davin. Kata pertamanya kata Maria ya, sesungguhnya kan ya. Yo, ada lagi nggak? Ayo. Nih, teman-teman. Kata Maria, sesungguhnya, gitu kan? Yes. Ya, ayo. Dari Tura nih, ayo. Mana dari Tura nih? Roy, Rio. Mana yang kemarin? Sivana, Jesslyn. Ayo. Mana dari Tura? Jesslyn. Kayaknya Livi mau ngomong ini si Livi nih. Ayo, mana, ayo. belum. Oh, belum. Keburu habis waktunya nih. Udah belum? Mana bisa nggak? Masa nggak bisa ngafal pendek doang itu. Sekali lagi, Kak. Yo, satu kali lagi ya. Ada yang mau nggak nih? Kalau yang mau, angkat tangan. Ayo langsung, angkat tangan. Siapapun itu, ayo angkat tangan. Mana nih? Masa nggak bisa ngafalin dikit itu mah. Kakak udah milihin yang paling pendek tuh. Buat adik-adik hafalin. Ayo, siapa tuh? Siapa tadi? Jevanya. Mana? Wajahmu kemana? Nggak ada. Dong kameranya Jevanya.
Nah, biar kelihatan. Nah, gitu dong, mantep. Tuh. Banyak. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Iya. Wah, hebat. Teman-teman semua ya. Jangan lupa ya, nanti ingat dihafal ya. Siapa tahu nanti kalau misalnya pertemuan lagi ditanya loh ayat hafalan minggu kemarin, minggu ini. Oke? Jangan lupa ya teman-teman ya, adik-adik. Nah, kita akan masuk nih dalam aktivitas kita nih. Ada yang tahu nggak aktivitas kita apa ini? Belum, Kak. Belum tahu. Tahu kan? Aktivitas kali ini kita akan belajar bagaimana buat gantungan pohon Natal, tapi dari kertas. Gantungan pohon Natalnya apa? Yaitu malaikat. Malaikat yang bisa digantung ya adik-adik. Nah, pakai kertas saja kita bikinnya. Nah, ini ya adik-adik, silakan video tutorialnya. Tutorial gantungan pohon Natal malaikat. Alat dan bahan: 2-3 kertas HVS atau origami, lem kertas, gunting, buatlah lipatan-lipatan kecil pada kedua bagian kertas. Kemudian, lipat dan gunting menjadi 2 bagian. Lipatlah setiap bagian seperti ini. Gunting kertas tipis sesuai dengan ini. Gunakanlah lem untuk merekatkan kedua bagian. Sisi yang di atas tidak perlu dilem. Tempelkan kertas tipis di antara kedua kertas yang sudah dilem. Jadinya seperti ini ya. Lem pada bagian lipatan kecil
dan lekatkan. Lakukan ini pada kedua sisi yang dilem. Untuk bagian kepala, gunakan kertas. Dilipat menjadi 2 bagian. Gunakan uang logam untuk membentuk lingkaran kepala yang sempurna. Bisa juga menggunakan pensil untuk membuat lingkaran. Lingkaran seperti ini. Kemudian digunting. Jadilah seperti ini. Lem kedua bagian kepala pada kertas tipis. Hasilnya seperti ini ya. Selamat mencoba teman-teman. Terima kasih. Jangan lupa digantung di pohon Natalnya ya teman-teman. Dadah. Sudah ya, selesai aktivitas kita ya. Jadi adik-adik nanti bikinnya kayak gitu ya. Ntar kalau butuh video tutorialnya, nanti bisa kakak kirim melalui Bu Masa atau Karika. Ya adik-adik ya. Bikinnya kalau udah selesai kebaktian ya. Oke, selanjutnya kakak serahkan untuk kakak Rika. Terima kasih ya Kak Leo. Wah, tadi seru banget ya adik-adik. Ada aktivitasnya, aktivitas membuat gantungan malaikat dari kertas origami. Tadi dalam firman Tuhan juga ceritakan, kita harus taat sama Tuhan, taat sama papa mama, taat sama guru, dan guru sekolah minggu. Itu supaya kita tetap bertumbuh dan berkembang menjadi anak Tuhan yang baik. Adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan persembahan pujian dari anak-anak sekolah minggu Kalang Surya.
Ya, terima kasih untuk persembahan pujiannya. Adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan. Adik-adik dapat mengumpulkan uang persembahan dalam amplop dan dapat disatukan dalam amplop Natal untuk minggu depan. Adik-adik, dengan mengiring sebelum kita mengumpulkan persembahan, mari kita menyanyikan lagu Aku Bawa dan Berikan. Adik-adik, mari kita bawa persembahan kita ke dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan berkat kepada kedua orang tua kami. Tuhan, pada saat ini kami memberikan persembahan kami, Tuhan, kiranya persembahan ini dapat dipergunakan menurut kehendak-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, adik-adik, tiba kita sendiri penghujung kebaktian kita pada hari ini. Untuk mengakhirinya, mari kita menyanyikan lagu Kandang Domba. Adik-adik, sekarang kita mau berdoa. Doa syafaat akan dibawakan oleh Ibu Rini. Kepada Ibu Rini dipersilahkan. Terima kasih Kakak Rika. Anak-anak dan Bapak Ibu guru, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dari awal hingga akhirnya ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Tuhan telah sertai, Tuhan telah berkati, sehingga ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini boleh terlaksana dengan baik. Bapa, itu semua berkat kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami juga mau berdoa bagi anak-anak kami sekolah minggu. Biarlah kiranya Tuhan juga berkati di dalam kesehatannya. Tuhan sertai selalu sehingga mereka senantiasa dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Bagi anak-anak sekolah minggu yang pada saat ini tidak bisa mengikuti, biarlah Tuhan juga tengok, Tuhan juga jenguk mereka.
Bapa di dalam surga, kami juga mau berdoa bagi Bapak Ibu guru sekolah minggu. Biarlah Tuhan juga senantiasa berikan kesehatan kepada kami semua, berikan kekuatan kepada kami semua, sehingga kami semua dapat melayani-Mu dengan baik. Begitu pula Tuhan, kami juga berdoa bagi rencana pelaksanaan perayaan Natal pada hari Minggu nanti, tanggal 19. Biarlah Tuhan juga berkati, Tuhan sertai apa yang sudah kami rencanakan, apa yang sudah kami siapkan. Tuhan berkati sehingga pada saatnya perayaan nanti boleh berjalan dengan baik. Bapa di dalam surga, inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan, yang jauh dari sempurna. Biarlah kiranya Tuhan sempurnakan, Tuhan dengarkan, dan Tuhan kabulkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa ini. Amin. Mari kita menyambut berkat Tuhan. Kiranya Allah Bapa senantiasa memberkati kita di dalam kasih-Nya melalui Yesus Kristus, dan Roh Kuduslah yang senantiasa mengokohkan dan menetapkan langkah hidup kita kini dan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan pengumuman yang akan dibawakan oleh Ibu Masa. Oke, Karipka, terima kasih. Sama, Bu. Iya, baik anak-anak, pengumuman kita pada hari ini. Namun sebelum Ibu menyampaikan beberapa pengumuman, saya mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada guru-guru sekolah minggu yang sudah berjerih lelah mempersiapkan ibadah Zoom kita pada hari ini, dan juga kepada Kakak Leo yang merangkap dua nih kegiatannya hari ini. Terima kasih atas semua pelayanannya, kepada Bu Rini dan kepada Pak Heru juga yang sudah selalu ikut di dalam Zoom ini, dan juga kepada rekan-rekan yang lain, kepada Karipka, dan juga kepada anak-anak sekolah minggu ya yang hari ini sudah bergabung. Ibu lihat peserta Zoom hari ini tadi 30, sekarang tinggal 28. Artinya ada yang live di sini ya. Nah, anak-anak, sebelum Ibu menyampaikan pengumuman, Ibu mau bertanya dulu nih sama anak-anak. Kita mau Natal hari apa ya? Ibu lupa nih. Ada yang masih tahu nggak? Hari Minggu. Hari Minggu tanggal berapa itu? Tanggal 19. Wow, hebat. Itu siapa yang ngejawab ya? Biasanya. Wah, Zevanya. Jam berapa ya kita? Apa kita onsite di gereja atau gimana nih? Apa ya? Wah, tinggal seminggu loh, kita belum tahu ya kita Natalannya bagaimana bentuknya. Pakai Zoom. Wah, betul sekali. Nah, berarti anak-anak ada yang ingat karena beberapa kali kan sudah didengung-dengungkan bahwa kita mau Natal sekolah minggu tetapi pakai virtual Zoom, tidak onsite. Karena kita masih belum diperbolehkan untuk kumpul di gereja. Nah, anak-anak, nah itu tadi Natal sekolah minggu kita akan melaksanakan pada tanggal 19 Desember pukul 3 sore ya. Jadi anak-anak nanti hari Minggu tidak ada ibadah pagi ya. Anak-anak pagi-paginya tidak ada ibadah, tapi nanti kita akan bergabung di kebaktian Natal dan perayaan Natal di jam 3 sore. Nanti linknya akan menyusul dibagikan kepada anak-anak sekolah minggu. Diharapkan jangan hanya 29 orang nih yang ada. Ini juga udah termasuk guru ya. Seperti waktu SAL itu kita kan banyak sampai 60 orang. Kepada rekan-rekan, kepada teman-teman kalian yang mungkin tidak pernah ikut Zoom, tolong disampaikan kepada mereka supaya mereka ikut bergabung di Zoom di Natal kita pada tanggal 19 pukul 3 sore. Diingatkan ya kepada anak-anak yang mungkin males nih, males ikut Zoom. Nah,
Anak-anak nanti di kebaktian Natal itu anak-anak boleh memakai baju Natal ya. Yang kemarin misalnya syuting itu ada yang merah, ada yang hijau, terus bisa pakai bando, bisa pakai aksesoris topi atau apapun yang kalian punya. Jangan nanti malah tiba-tiba bangun tidur langsung ikut Zoom ya kebaktian Natal. Tidak boleh. Harus rapi, harus sukacita menyambut hari kelahiran Yesus Kristus. Harus benar-benar seperti kita mau ke gereja. Jangan seperti bangun tidur langsung kucek-kucek mata langsung ikut Zoom. Ya, memakai aksesoris Natal supaya kita itu suasana Natal ada di hati kita ya. Kita mempersiapkan hati kita dan juga mempersiapkan diri kita. Bukan baju doang yang disiapkan, hati juga disiapkan. Nah, anak-anak, nanti pada saat Zoom itu kita juga banyak kegiatan. Ya, ada seperti kemarin kita kan udah syuting ya, hebat sekali kalian. Sudah melaksanakan latihan, sudah rekaman, dan sekarang kita lagi pengeditan video. Nah, rekaman-rekaman yang kemarin itu, video-video anak-anak, itu nanti akan ditayangkan di Zoom sekolah minggu. Jadi anak-anak yang kemarin rekaman nanti boleh melihat lagi dia. Oh, saya nyanyinya bagaimana ya, muka saya bagaimana ya, bagaimana tarian saya ya. Nah, itu nanti anak-anak bisa menyaksikan di dalam kebaktian Natal kita pada tanggal 19 Desember. Nah, anak-anak pasti ngomong ya, kenapa sih kemarin latihan gak dikasih bingkisan ya? Biasanya tahun lalu habis syuting dikasih bingkisan. Kok ini enggak capek-capek, enggak ada bingkisannya. Tapi ada juga kan yang kemarin dibagi susu, bagi ciki, ada kan seperti itu. Tapi anak-anak pada saat nanti Natal, di Zoom sekolah minggu, semua anak-anak yang wajahnya muncul di Zoom, ya nggak boleh tutup kamera ya, pokoknya nggak di absen kalau kameranya ditutup, merasa tidak hadir ya. Merasa anak-anak yang bergabung di Zoom sekolah minggu hari Minggu di jam 3 sore akan diberikan bingkisan Natal. Terus ada kado Natal. Terus nanti juga ada ice breaking ya. Di tengah-tengah ibadah kita nanti ada games. Nah, itu juga nanti Ibu sediakan door prize. Ibu sediakan hadiah-hadiah berlaku untuk guru sekolah minggu. Ya, jadi kalian harus siap-siap ya. Ya, semuanya harus dipersiapkan. Jadi ajakin teman-teman kalian untuk bisa bergabung di Zoom. Kalau nanti tidak ada di Zoom, Ibu tidak akan membagikan, guru-guru tidak akan membagikan kado Natal dan juga bingkisan. Karena bingkisan ini hanya diperuntukkan bagi anak-anak yang bergabung di Zoom. Artinya kalau kita onsite, yang datang di gereja. Tapi karena tidak di gereja, artinya yang datang di dalam Zoom. Nah, itu ya yang Ibu sampaikan kepada anak-anak. Nah, untuk persembahannya, karena persembahan kemarin anak-anak, terima kasih banyak. Anak-anak sudah mengumpulkan persembahannya lewat celengan. Ada juga sih yang lewat amplop, mungkin celengannya udah dibuka, nggak mau ngerepotin guru sekolah minggu, jadi dihitung. Nah, ada juga barangkali dia sayang celengannya nggak mau dikasih. Sayang celengannya, jadi aku masukin aja di amplop. Nah, anak-anak yang Ibu minta, yang guru sekolah minta, jadi uang yang anak-anak kumpulkan. Bukan dari dompet papa, dari dompet mama ya. Supaya anak-anak itu belajar untuk memberikan persembahan syukur ya. Nah, barangkali kalau anak-anak ada yang masih belum mengumpulkan, boleh dikumpulkan menyusul. Dan untuk persembahan hari ini, ya karena celengan nggak ada, anak-anak boleh memasukkan di dalam amplop, disatukan dengan persembahan Natal besok hari Minggu. Jadi nanti persembahan Natal anak-anak setelah ibadah Zoom, persembahan Natalnya kita bersyukur kepada Tuhan, tahun ini kita masih bisa merayakan Natal ya. Kita masih diberikan kesehatan oleh Tuhan, sehingga anak-anak nanti memberikan persembahan syukurnya di dalam amplop. Dan untuk bingkisan, tahun ini guru-guru sekolah minggu tidak akan mengantar ke rumah masing-masing. Ya, gantian. Sekarang anak-anak boleh mengambil di gereja. Nanti di situ udah ditulis namanya, baik bingkisannya maupun hadiah Natalnya. Itu nanti namanya sudah ada ya. Silakan datang ke gereja, nanti disediakan di gereja. Kalau guru sekolah minggu nggak ada TU nanti. Nah, di situ anak-anak kalau nanti ada persembahan Natalnya, boleh membawa persembahan Natal, atau kalau ketemu dengan guru sekolah minggu juga, menitipkan ke guru sekolah minggu dengan ditulis nama. Ya, itu nanti buat laporan di Warta juga. Nah, anak-anak itu loh yang Ibu sampaikan. Barangkali adakah yang saya lewat, rekan-rekan guru sekolah minggu?
Nggak ada ya? Ya cukup mungkin itu aja pengumuman dari Ibu. Kalau nanti ada yang ketinggalan nanti kita lewat WA. Nah, Ibu sekali lagi mengharapkan kepada anak-anak hari Minggu pukul 3 sore kita bergabung di Zoom yang nanti dibagikan linknya. Sekolah Minggu pagi-pagi tidak ada. Jadi bergabung memakai aksesoris Natal. Oke, dan tadi pesan Kak Leo ya, aktivitas tolong anak-anak membuat malaikat tadi ya berupa hiasan di pohon Natal. Dan nanti kalau kalian udah buat boleh difoto bersama kalian ya. Jadi nanti sebagai laporan kehadiran pada hari Minggu ini. Ditunggu nanti aktivitasnya. Ya, Kak Ripka, itu aja ya yang saya sampaikan dan juga kepada anak-anak. Terima kasih, kembali ke Kak Ripka. Baik, terima kasih Bu Masha atas pengumumannya. Sama-sama. Ya, adik-adik, sekarang kita masuk sesi foto. Bagi adik-adik semua, dimohon untuk dibuka kameranya supaya bisa foto. Kan udah ganteng-ganteng nih, udah cantik-cantik. Ayo dibuka kameranya. Bibi Kita foto Herli. dulu. Herli mana Herli ini? Vino. Ada berapa layar, Rip? Ada dua. Vino, ayo dibuka dulu. Yo dibuka semua ya. Abel. Udah ya, siap ya, layar 1. Senyum. 1, 2, 3. Bentar, simpen dulu. Gaya dong, masa gurunya doang yang gaya? Ayo gaya adik-adik, senyum. Ayo, Halaman yang kedua. 1, 2, 3. Cukup. Oke. Terima kasih adik-adik sudah mengikuti ibadah pada hari ini dengan nyaman dan tenang. Sampai jumpa kembali dalam ibadah Natal Sekolah Minggu depan tanggal 19 3 sore. Terima kasih. Oke, terima kasih semuanya. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih Kak Leo. Terima kasih Masha. Kasih. Ya, di sekolah minggunya cuma ada 4 orang ya? 5. Ya Marvela keluar.